Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Marisa Jala Kusumawati, biasa dipanggil Marisa dengan tiga NIM terakhir 105 dari kelas Oceanografi C. Di sini saya ingin membuat video buat langkah-langkah mendownload mendownload Wearpod, terus download data di GTS Climate Copernicus, lalu eh, olah data dari ke Google Colab pakai script, sama yang terakhir kita ngolah data pakai Excel. Yang pertama, kita bisa download dulu WRPod. Kita bisa kalau dari video yang udah aku tonton, kita nyarinya web, bukan bukan, iya, HTTPS titik dua strip www titik web lah eh weblapes titik .com strip produk strip WR plot strip index titik HTML. Lalu kita bisa klik enter aja. Nah, di sini kan udah keluar nih. Lalu, eh lalu kalau belum punya, eh, itu tuh yang download. Oh, lalu kita bisa download ini. Kita tunggu terlebih dahulu. Di sini kan udah ada. Terus, bentar. Oh, buka di dokumen. Lalu ini itu, oh, bentar deh. Lalu ini tuh buat nginstal. Nah, ini kita bisa next. Ini, oh ya, karena aku udah download tadi, jadi di sini tulisannya modify, repair, sama remove. Tapi kalau belum, ini tulisannya nanti install. Lalu next, next, sampai tulisan install. Tapi karena aku udah install, jadinya eh nggak usah. Terus kita cancel aja. Nah, lalu kita setelah apa Wearpod-nya itu udah ke apa ya? Udah ke download, kita bisa masuk ke registrasi dan aktif action. Lalu kita bisa ngisi nama itu, ngisi nama depan, nama belakang, terus email, confirm email, terus alamat, kota itu. Lalu eh, masukkan security code 94 64 48. Lalu ini bisa kita submit. Kemudian itu nanti setelah di sini tuh nanti di emailnya yang udah dicantumin di sini tuh nanti muncul buat masuk ke ada tulisan, bener. Eh, iya, nanti ada tulisan registrasi key, itu nanti kita copy lalu kita masuk ke aplikasinya. Bentar. Ini. Sebelum kita tadi klik OK itu kita harusnya udah masukin yang udah kita copy dari email. Lalu setelah itu tuh nanti bisa terbuka VR plotnya yang inilah. Lalu kita mau download data. Caranya masih sama, buka Google Chrome, terus kita ketik CDS Climate Copernicus, lalu kita klik enter aja.
Lalu kita eh, pilih salah satunya. Kok ini? Kan salah. Salah milih. Ini deh. Yang mana ya? Ini. Bukan yang ini. Bukan. Ini kah? Ah, ini. Salah. Ya. Kemudian kita bisa eh oh iya, karena di sini aku udah punya akun, jadi sebelum punya akun itu kita registrasi dulu, kita ngikutin langkah-langkah yang udah disediain dari sini. Lalu kalau udah punya akun, kita bisa nyari era era 5 Hourly data on single level from 1940 to present. Lalu kita bisa eh, apa ya namanya? Enter aja. Kita pakai yang besar. Kalau pakai kecil, tadi aku nggak ketemu. Ah, apa nih yang ah, lalu kita pakai yang paling atas ini. Kita klik. Lalu, bentar. Bentar. Oh, iya. Lalu pilih ke download. Karena kita cari data angin, jadi kita ngisinya yang di bagian Win. Kita checklist yang bagian komponen U component of wine yang 100 ini sama yang V component of wine. Lalu kita scroll ke bawah. Karena di pembagian aku dapatnya tahun 2011, kita checklist. Lalu, karena aku dapatnya itu musim peralihan satu itu dari bulan Maret, Mei, Maret, April, Mei kalau nggak salah. Itu karena cuma diperintahnya ngolahnya cuma 1 bulan atau bulan pertama aja. Jadi ini Maret. Lalu karena kita ngolahnya 30 hari kita select all aja. Terus waktunya yang dibutuhin itu 00, 06, 12, sama 18. Ini tuh jarak waktunya tuh bukan jarak waktu, semua totalnya tuh 12 jam. Lalu di bagian geographical area itu kita pilih subregion extraction. Lalu kita bentar. Aduh, 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 kenapa sih? Lalu kita bisa masuk ke web BB-Box Finder buat nyari data koordinatnya ini. Lalu pilih yang paling atas. Oh, kita cari peta Indonesia dulu, lalu kita apa zoom bentar ini. Hmm, Kalau aku lihat dari peta itu kan aku dapatnya Selat Sunda. Selat Sunda itu di daerah seberangan yang ini. Lalu kita bisa di daerah yang draw polygon ini kita kotakin aja. Aduh, salah. Kita ke sini, lalu sini, lalu ke sini. Klik 2 kali. Nah, wow, ke zoom.
Oh ya, kalau dari sini itu misal buat kita kotaknya itu miring, nanti itu dibenirin sama BB box sendiri. Lalu kan di bawah sini itu ada mouse, book, map, sama center. Kita cuma butuhin yang di bagian box doang. Lalu 105,4 ini kita copy, lalu kita masuk ke sini, ganti yang bagian US ini. Lalu shotnya ini, bentar. Lalu shot itu pakai yang ini -6,32. Ini kita hapus, digantiin. Hmm. Nah, setelah itu ini di data format itu, oh ya harusnya itu kalau dari video kakaknya itu di sini tuh ada petanya. Tapi di punya aku ini petanya itu tuh nggak muncul entah kenapa. Lalu di data format ini kita milih yang NetGDF ini. Lalu data formatnya itu emang cari yang UNARD ini aja. Kalau pakai Egypt tuh nanti downloadnya lebih susah. Lalu di terms of use-nya itu accept. Lalu kita submit form. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, ini masih in progress. Tunggu sebentar. Hmm. Nah, kalau ini kan statusnya udah komplit, berarti kita bisa download. Ini ya, bentar. Udah, lalu kita masuk, oh kita buka Google Chrome lagi. Kita cari, oh kita itu mau ngolah data pakai script yang udah dikasih kakaknya. Google Colab, Google Colab. Lalu ini kita pilih yang paling atas. Ini kita hapus aja di batal. Lalu kita masukin kode. eh Tunggu sebentar, aku mau buka membuka skripnya terlebih dahulu. Oh, lalu di bagian depan ini kan ada tanda seru, terus pip install net CDF 4 X-ray Pandas. Ini tuh kita ketik ulang di kode, jangan di copy. Berarti, bentar, mana ya? Pip install net CDF 4 Karai Pandas. Pandas. Lalu kita bisa klik run. Setelah klik run ini tuh kita nggak boleh mencet yang lain-lain. Tunggu, tunggu terlebih dahulu. Nah, di sini kan udah berhasil. Lalu, aduh, kita bisa di sini tuh tambahkan kode lagi. Lalu itu bentar, mana tadi kok? Scriptnya yang ini itu bisa kita ketik lagi. From Google underscore, bukan underscore titik, collab
import files, terus, aduh, enter on uploaded sama dengan files titik upload. Nah, ini tuh from Google titik collab import files upload files uploaded files. Lalu kita run lagi. Oh ya, di bagian sini cost file ini kita masukin data yang udah kita download tadi. Ini. Ah, di sini udah berhasil kan? Lalu kita tambahin kode lagi. Oh, yang ini kan karena banyak kita copy langsung. Saya semua sampai sini. Ini kita, oh ya ini tuh nggak boleh diganti-ganti ya. Hmm. Oh ya yang ini itu kita hapus. Kita ganti yang bagian sini sampai NC. Kita copy aja, lalu pindahin ke sini. Lalu, bentar. Yang ini itu kita ganti karena aku dapatnya bulan Maret itu jadi Maret, Maret 2000 benar. Oh, tambahin tahunnya. Dua. Aslinya itu bisa digabung, tapi kalau mau di enter itu pakainya tuh underscore atau spasinya itu gini. Halo, udah, bentar. Setelah itu kita klik run lagi. Ah, udah berhasil kan? Lalu kita bisa tambahin lagi kode, kita masukin yang ini yang terakhir. Gitu. Ini bulan sama tahunnya itu kita ganti. Maret. Oh ya, ini aku ngasih underscore ini tuh nyamain sama yang atas ini. CSV, lalu kita bisa run aja. Oh ya, di sini tuh langsung ke download buat uh, bahan Excel-nya yang ini ya. Lalu kita bisa buka Excel. Oh ya, yang bagian ini itu kita nggak butuhin, kita hapus aja. Ini juga hapus. Lalu, oh ini kita tata dulu biar kelihatan. Ini ke depan. Lalu itu bagian valid time sampai yang F100 ini kita pilih ke kita blok, terus ke sort filter, kita ke filter. Lah, oh udah ke filter. Lalu yang di latitude ini itu bagian select all ini tuh kita hapus. Search-nya ini tuh eh kita tuh nyari negatif 6. Kalau dari kalau dari apa yang punyanya kakaknya. Kalau yang dari TP itu pakainya negatif 6, tapi kalau di sini tuh kan nggak ada negatif 6, jadi yang mendekati aja pakai yang ini. Lalu yang di longitude juga, itu select all-nya itu, lalu itu sera- 105,75 kayaknya. Wait, 105,75 enggak deh. Jadi kita pakai yang mendekati ya.
Kita pakai yang 105,65. Lalu kita klik OK. Oh, di sini kan kayak karena udah di filter itu tuh jadi kayak udah kepangkas yang yang mau kita gunain. Lalu kita ke file lagi. Hmm, ini kan ke file kita milih file baru. Lalu di sini itu ini itu time, terus longitude, latitude, terus win, vwin, lalu kecepatan, kecepa, kecepatan meter per sekon, lalu kuadran, lalu HIJ itu kita lewatin terus ke K itu arah angin, terus mata angin sama kecepatan angin. Ini kita tata terlebih dahulu. Oh, sebentar. Eh. Oke. Lalu di bagian sini itu kita konekin yang tadi. Konekin. Ini kita konekin aja. Oh, langsung aja semua ya. Lalu kita copy, kita di sini tuh. Terus kita lihat. Oh ya, di sini tuh cuma yang diambil tuh 125 data. Kalau dari kurang itu ataupun lebih itu tuh eh, kayak apa sih namanya? Filternya itu tuh kurang kayak bekerja. Kemudian di bagian kecepatan itu kita bisa nulis rumusnya sama dengan kurung buka 4 kali, 1, 2, 3, SQRT, kurung buka D2 kuadrat ditambah dua kuadrat, terus kita kurung tutup 2 kali, dibagi 1000, lalu kita kurung tutup, dikali 100, kurung tutup, dikali 10, kurung tutup lagi ya. Lalu kita bisa klik enter. Lalu ini kita klik 2 kali aja buat drag ke bawah. Mudah kan? Lalu di bagian kuadran itu, karena rumusnya panjang, if, oh sama dengan dulu, sama dengan if kurung bukaan, terus D2, pakai simbol. Hmm, simbolnya itu lebih dari ini. Insert close sama dengan 0,
E2 lebih dari sama dengan 0 kurung tutup, koma, terus K1 kurung ketik 2 if lagi, terus an lagi, terus D2 lebih dari lagi, lebih dari sama dengan 0, koma, E2 kurang dari 0 kurung tutup, koma, petik 2, K2 petik 2 lagi, koma, if, an, terus D2 kurang dari 0, 0, koma, E2 kurang dari 0 juga. Sini nggak bisa. 0, kurang tutup, koma, petik 2, K3, petik lagi, terus koma, if, an, terus D2 kurang dari 0, koma, jangan dienter, E2 lebih dari close sama dengan 0, koma, kurang tutup dulu, koma, petik 2, K4, petik lagi, kurang tutup 4 kali, 1, 2, 3, 4. Ini tuh, oh, nggak aku kasih itu. Kom. Ah, entah kenapa ini tuh kayak punya aku tuh nggak bisa. Jadi tadi itu aku minta rumus dari temanku. Coba kita pakai yang itu dari tunggu sebentar. Tadi ini, di kuadran. Semoga bisa. Ini itu dihapus saja. Wait. Oh. Salah. Mah yang gua hapus yang itu ya. Ya udah, semoga bisa. Udah bisa. Lalu kita blok aja, bukan blok. Kayak kita tarik garis ke bawah. Lalu di bagian sini itu, di yang H itu kita isi sama dengan, oh ya, karena punya aku itu kalau langsung diketik tuh nggak bisa, kita copy aja dari punya yang teman. Hmm, wait. Hah? Oh, tadi udah aku kasih itu ya.
Bentar. Oh, udah nih. Kita cek. Oh ya, rumus yang tabel H ini tuh kita ngisinya tuh yang di kolam yang kedua ya. Terus ini tuh sama dengan if kurung buka G2 atau nilai kuadran. Terus sama dengan eh, kurung bukan kurung tanda petik K1 kurung tanda petik lagi koma E2 atau yang Vwin ini dibagi D2 atau nilai Uwin-nya ini terus koma if kurung buka G2 kuadran lagi sama dengan tanda petik K2 koma D2 lagi. Kalau yang ini kebalikan dari yang awal, yang win dibagi v-win, terus koma, if, kurung buka, G2 lagi atau kuadran lagi, sama dengan, terus kurung buka, K3, koma, eh apa ini? Sama dengan, bukan, itu D2, koma, E2, if, kurung buka, G2, koma, kurung buka, ini, K4, ya, ini, terus yang E2 dibagi D2, lalu kita klik enter. Lalu bisa langsung drag ke bawah aja. Lalu yang di bagian ini, kita pakai ini aja. Oh, ini langsung kita, ini bisa. Itu sama dengan SQRT, terus nilai H2, kita pangkatin, lalu kurung tutup, kita klik enter. Lalu kita bisa drag ke bawah. Nilai H2 itu sama aja kayak yang di sini ya. Lalu di C itu sama dengan decrease, terus apan, koma, I2. I2 itu berarti yang di tabel ini, lalu kurung tutup 2 kali. Eh, oke, enter. Lalu kita, apa namanya, drag lagi. Lalu ke arah angin. Karena arah angin itu juga pakai F, aku takutnya nanti gagal kayak sebelumnya, kita pinjem, bukan pinjem, kita copy link yang rumus yang udah. Lalu kita. Itu tuh rumusnya yang buat arah angin itu sama dengan if kurung buka G2 atau nilai kuadran sama dengan tanda petik K1, koma 90 kurangi nilai C2, koma if kurung buka nilai kuadran sama dengan tanda petik K2, koma 180 dikurangi nilai C2, koma if kurung buka nilai kuadran lagi sama dengan kurung tanda petik 2 K3, koma 270 kurangi C2 atau nilai C2 ini, koma if kurung buka G2 sama dengan tanda petik koma 360 kurangi C2 atau nilai C2 yang ini yang udah kita ketahui. Lalu kurung tutup, tutup, 4 kali kayaknya. Lalu kita klik enter. Lalu kita bisa namanya apa nih? Kita drag lagi. Kemudian ke mata angin itu, oh ya karena mata angin itu eh, rumusnya juga cukup panjang.
Kita pakai ini aja. Di sini tuh utaranya itu kayaknya dihapus deh. Kalau kita pakai Android. Iya deh kan. Dapat. Oh ini ya. Ini rumusnya panjang banget. Yang penting nanti itu ada bagian utara, ada barat laut, barat daya, barat, selatan, tenggara, timur, timur laut. Timur. Oh iya. Lalu di sini tuh pakai derajatnya cuma 335, 290, 200, 265, 155, 110, 65, sama 20. Lalu bisa klik enter. Kita drag lagi aja ke bawah. Dapat. Wait, ini false. Hmm, kenapa false? Cuma dua itu doang. Oh, coba pakai yang. Oh. Bentar. Coba pakai yang ini. Kita drag. Oh, ini malah benar. Lalu di kecepatan angin itu rumusnya sama dengan F2 atau nilai kecepatan F2 terus kita bagi 0,514 lalu kita bisa klik enter aja. Lalu kita drag ke bawah. H, hmm, oke udah. Karena udah semua lalu kita bisa masuk ke file, ke save as, ke browse. Lalu kita simpan di mana aja yang file itu. Nama filenya itu nama kita terlebih dahulu. Mati. Terus tuh nama perairan karena aku tadi dapatnya di Selat Sunda. Eh, Selat Sunda. Terus bulan karena tadi aku ngolahnya bulan Maret. Terus tahun 2011. Lalu save as type-nya itu pakai yang Excel 97 2003 workbook. Lalu kita save aja. Apa ini? Yes. Hmm. Karena pengolahan kita udah sampai Excel aja, terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf apabila ada perkataan yang salah ataupun rumus-rumus yang salah. Oh ya, dan ini tadi aku kenapa copy karena kalau langsung diketik, cuma diketik doang di laptopku itu kadang nggak keluar angkanya. Jadi aku harus minta bantuan dari Excel orang lain. Hai, kembali lagi bersama aku. Di sini aku mau lanjutin dari pengolahan data yang kemarin. Eh, karena aku dapatnya kan pembagian Selat Sunda. Di sini tuh kita udah nggak gunain yang pakai Uwin sama Febin lagi. Kita bisa ketik kecepatan, lalu ke insert, kita kosongin dua itu. Terus ini tuh U, AV, terus ini tuh V, AV. Di mana nilai UAV-nya itu tuh, sebentar. Di mana UAV ini tuh, hah, bukan. Ini tuh rumusnya sama dengan nilai UWIN ini dikali.
-1, kemudian kita klik enter aja. Terus FAV-nya ini tuh sama dengan nilai V bin dikali -1, kita enter. Lalu kita drag aja. Oh, kenapa ini dikali -1 itu? Karena biar datanya itu nggak kebalik-kebalik. Emang dari awal ini tuh datanya hampir sama. Paling kan karena dikali -1, jadi misal ini tuh +7, jadi ini -7. Tapi di bawah, di pertengahan sampai bawah itu nilainya hampir berbeda. Oh ya, setelah dari sini itu kita bisa save. Save-nya itu yang ini tuh workbook 97 2003 itu. Lalu kita bisa buat folder baru. Ini tuh isinya year, month, day, home. Year, day, month, home. Setelah itu, year, month, day, or wind direction, wind speed. Ini kebalik ya. Ini month dulu. Ini baru day. Line, direction, terus ini wind speed. Kita tata dulu. Nah, di sini kan tahun-tahunnya itu aku tuh 2011 dapat dari pembagian itu. Lah, kita bisa, oh, bentar ceknya aja. Terus bulan tuh aku dapatnya bulan Maret, jadi 3. Dayanya itu, oh ya, di sini tuh dayanya kan kita pakai datanya tuh cuma 4 doang. Dari jam 00, 06, 12 sama 18. Jadi ini tuh nanti kita bisa nulisin kayak satu, 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 satu. Terus ini dua, 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 dua. Nah, terus selanjutnya. Terus di sini tuh kita nulis satu. Oh, hournya itu kan per jam. Kita tuh nyarinya cuma kita pakai 1 hari jadi kan 24 jam. Jadi kita nulis 2, 3, 4. Lalu kita bisa trik ke bawah nanti. Tapi kita ini nyari ke wind direction. Bentar. Kayak yang mana ya? Ada yang itu. Nah, lalu di wind direction ini tuh pakai yang arah angin. Kita copy. Lalu kasih sini. Oh, bukan. Oh, sebentar. Ini tuh kopinya tuh pasta. Oh iya. Kenapa pasti kalau ini gini? Benar. Nah, jadi pasta value. Terus nih wind speed-nya itu. Wind speed-nya itu pakai yang kecepatan tapi yang knot. Lalu kasih sini aja. Hmm,
Terus di sini itu kita tinggal drag aja. Ini juga drag aja. Ini kita drag sampai cari 24. Eh, lah, hah, kalau bisa begitu. Wah, 24. Nah, lalu kita copy, kita kasih bawahnya lagi sampai datanya kita itu habis. Oh ya, di sini kan cuma sampai 4, berarti yang 5 ke bawah itu kita hapus aja. Lalu dari bagian sini itu kan tadi udah satu-satu. Terus kita lanjutin 3. Oke. Eh, oke. Sini tuh 4, 5. Ini tuh juga dibutuhkan ketelitian. Eh, nggak boleh. 1, 2, 3, 4. Ini tuh 9. 2, 3, 4. 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat. Oh ya, kita itu 4 kali pengulangan ini tuh sampai datanya kita tuh selesai karena bulan Maret itu kalau nggak salah tuh 31 hari, berarti nanti perhitungannya di sini tuh 31 hari. 1, 2, 3. Satu. Hmm, Bentar. 1, 2, 3. Di sini ngepaskan. Lalu kita, karena di sini kan udah semua, lalu kita bisa ke file, ke save as, lalu cari di penyimpanan yang telah dibuat. Ini tuh namanya WR plot, WR plot nama perairan deh. Selat Sunda, bulan Maret 2011. Lalu save as type-nya itu Excel 97/2003 workbook, lalu kita save aja. Nah, kemudian kita bisa buka WR Code yang udah kita download.
Ini klik oke aja. Di sini tampilannya tuh. Lalu di sini tuh ada tools kan. Lalu kita masuk ke browse. Eh, lah, benar-benar. Bukan kayak tools terus tuh ke import from Excel deh. Lalu ini tuh specify ke text ini. Ini kah? Kalau nggak salah. Nah, di sini kan udah oh ya, di sini tuh nyesuaiin kalau year itu tabel A, terus ini tuh apa namanya? Month itu tabel B, day itu tabel C, terus hour tuh tabel D, when direction itu tabel E, sama when speed itu tabel F. Terus kemudian bentar, lihat dulu. Karena ini tuh udah semua kan, lalu yang first waktu import tuh kita ganti dua, kemudian kita ke stasiun informasi, itu stasiun ID-nya itu ganti satu, city-nya itu ganti nama perairan, kan dapatnya Selat Sunda. Lalu startnya itu ID atau Indonesia. Terus di sini tuh latitude sama longitude-nya itu mengikuti Excel. Karena latitudeku itu 6,19, 6,19. Kemudian ini tuh 105,75 kalau nggak salah. Bentar, bentar. Oh ya, ini tuh diganti short, ini diganti S. Kita coba lihat. Ah, 6. Oh ya, di sini kan tadi kan latitudeku kan negatif, tapi di sini tuh nggak bisa masukin negatif. Kalau negatif nanti balik ke nol lagi. Lalu ke time zone-nya ini tuh kita cari yang apa ya? Lupa namanya. Bangkok. Kenapa nyari Bangkok? Karena Bangkok yang lebih dekat dari Indonesia. Ah, bentar. Dilihat dulu yang lain. Ini udah, ini udah. Udah. Kemudian kita import. Yes. Ah, kalau udah gini tuh artinya udah berhasil ya. Lalu ini kita close aja. Kemudian, kemudian ini kita eval aja. Yang, yang betul. Terus ini kita klik open. Oh ya, formatnya itu sam. Lalu wind direction-nya itu kita 24. Kenapa 24? Karena dalam satu hari itu ada 24 jam. Lalu kita unitnya itu diganti ke knots. Terus orang orientation-nya itu direction blowing from. Lalu kita ke wind rose. Oh, apa namanya ya? Ini wind rose yang di bagian Selat Sunda bulan Maret 2011 udah jadi. Ini lebih ke arahnya tuh. Ini lebih dominannya itu di barat laut. Terus ini itu kecepatannya. Lalu karena ini tuh berkebalikan Windrush. Nah, berkebalikannya itu di barat daya dari timur laut.
ke barat daya. Kemudian kita bisa klik print, lalu ini tuh aku cari dua. Eh, 26050123140101. Ini tuh kita namainnya wine rose salad. Ini kita ketiin aja. Wine rose Selat Sunda bulan Maret 2011. Lalu kita ke Landscape. Terus ini namanya, nama, NIM, sama kelas. Sama nanti kita lalu kita klik enter, itu nama perairannya. Kemudian kita bisa save aja namanya itu. Hmm, when Rose. Oh, bukan di situ. Itu tempat. When Rose Maret. Maret 2011. Kemudian save as type-nya itu BMP, lalu kita save aja. Terus ini pixelnya itu kita okein aja. Kemudian coba kita lihat di nih. Ah, ini Windrose yang udah kita buat itu udah berhasil. Di sini udah ada nama, sudah ada data yang kita buat, udah ada ini juga. Oh, benar-benar. Oh ya, buat yang kayak persenan ini tuh kayak uh, Windrose paling kayak maksimalnya itu cuma sampai atau bisanya tuh sampai 37,9% doang yang paling tinggi. Terus ini tuh arahnya yang lebih dominan tuh ke arah timur laut. Kemudian berarti buat pengolahan yang di Windrose ini kita udah selesai. Kita mau pengolahan ke kalau nggak salah itu kita mau ke fetch atau jarak jarak dari itulah anginnya atau apa itu kita tuh ke untuk pengolahan batch ini tuh kita bisa balik lagi ke Excel, kemudian kita bikin file baru. Ini tuh arah angin, eh kemudian ini tuh dominan. Karena tadi itu dominannya tuh di timur laut. Oh ini tuh buat kolom yang kedua itu A, kenapa yang A aja. Nah, lalu di sini itu cos A, di sini itu X, I, satuannya itu kilometer. Lalu di sini itu X, I lagi, tapi cos A. Oh, di bagian arah angin itu kan kalau nggak salah tuh kemarin diajarin kayak dari 42 terus kurang 6 eh 42 terus 6. Iya, 42, 36 terus 30. Ya berarti minus ya ini. Kayak dikurangin-kurangin terus ini sampai 24 terus 18 ini 12 ini 6 ini
Ini 0. Kemudian ini tuh nanti balik lagi sampai ke 42. Lalu ini negatif 6, negatif 12, negatif 18, negatif 24, hmm, negatif 30, negatif 36, negatif 42. Oh ya, di sini tuh nanti tuh ada batchnya itu ada 15 step. Kemudian yang di bagian cost itu tuh nilai rumusnya sama dengan cost radians lalu nilai yang ini lalu kurang tutup 2 kali kemudian kita bisa klik enter lalu kita drag aja sama semua. Lalu kita bisa buka ke Google Earth. Google Earth Pro buat membuat titik patch-nya. Terus kita cari Selat Sunda. Sunda. Sebentar. Kayaknya karena kemarin ini aku udah buat ini mendingan dihapus saja. Ini juga saja. Lalu ke bagian neoplasma. Eh, ini dia. Lalu kita tulisin patch Selat Sunda. Terus latitudenya itu tuh kita samain kayak yang di tugas pendahuluan itu tuh negatif 6,0 negatif 6,00 kemudian ini tuh 105,74. Terus, hmm, mungkin mas kalau kita oke sebentar
Kemudian kita bisa lanjut ke apa ini namanya? Yang ruler ini kita nyari ini geser. Kita titikin. Lalu karena tadi aku kan di timur laut, jadi kita ini tuh sebentar, kita clear dulu. Hmm, ah, karena timur laut kan berarti ke sini ya. Oh ya di map lines ini tuh eh maksimal tuh 200 km. Tapi kalau kurang pun tuh harus cuma kayak mendekati 200 kayak 199, berapa gitu. Nggak boleh 200 lebih. Eh, Terus tuh kalau kurang dari kayak yang 10, 20 itu tuh karena kalau nabrak pulau aja itu yang bisa. Jadi karena ini aku di timur laut, ini aku nabrak langsung nabrak pulau. Enggak. Nih. Jadi aku dapat maplengnya itu cuma 10,18 doang. Sama heatingnya itu 66,45 degrees. Oh, biar kita nggak lupa itu, kita bisa buka eh, mana ya? Notes. Notepad. Lalu kita tambah, terus kita pakai yang ini. Ini tuh kita copy aja. Nah, lalu kita ini, oh, karena tadi kan kok mencong-mencong. Kita buka lagi tadi ke X. Terus karena tadi itu kan di timur laut tuh berarti eh maplengnya itu 10,18. Lalu decrease-nya itu juga ditulis 66,45. Lalu kita mau nyontohin yang oh ya, di sini tuh yang +6 sama -6 itu ini kita save aja nggak apa-apa. Bentar, ini kita namain 0. Kita klik. Kita mau nyontohin yang eh, +6 sama -6. Kalau +6 tuh kan kayak searah jarum jam. Kalau negatif itu berlawanan arah jarum jam. Kita ke yang solar lagi. Kita mau nyontohin yang negatif dulu. Oh ya, tadi kan 66,4 berapa gitu. Berarti kan kita nyarinya 60 komaan. Kita nyari yang mendekati 60 atau ini 60 tuh 60 koma berarti kan kita nyarinya 60 koma sebentar ini jadi itu 66,45 berarti kalau dikurangin gini aku kan mau ke berlawanan arah jarum jam jadi kan dikurangin -6 kan jadi 60,45 ya itu kita clearin dulu lalu kita titikin lagi titiknya masih sama ya kalau bisa 60,45 di sini nggak apa-apa kalau nggak sama yang ya udah itu udah mepet banget jadi di sini ya ini tuh 9,89 lalu decrease-nya itu 60,37.
Oh ya, yang di Maplengnya itu nggak apa-apa kalau dapatnya 9,89 karena ini kan masih nabrak pulau juga. Jadi kalau nggak nabrak pulau, kalau bisa ngambilnya itu hampir 190, 199-an. Kalau kita save aja, ini tuh negatif 6 namanya. Oke, kita contohin buat yang searah jarum jam. Titiknya sama, lalu kita tarik. Eh, tadi tuh 6 berarti 66 tuh kalau ditambah 6 tuh 7 tuh. Bentar. Berarti 66 koma, aduh, aduh. 66,45 kita tambahin 6 berarti 72,45 ya. Kita cari yang 72,45. 72 berarti sini 72,4. 72,45. Ini tuh udah nabrak pulau. Oh, oh, karena ini tuh udah mepet banget ke arah pulau. Ini juga tarik yang ke sini. Sebentar ya. Ke sini. 72. Ah, dapatnya cuma 72,10. Ini jadi positif 6 ya. Ini dapat 11,11,22. Heatingnya itu 71, harusnya itu 72, 72,45. Tapi karena 72-nya itu, eh, bentar, aku mau nyoba lagi ya. Mau aku ngepasin 72 kalau bisa. Hmm, 72. Oh, ini. Oh, ini bisa nih. 72,3. 72,03. Ini sama lah. Ini berarti 11,12. Lalu kita save. Ini tuh dinamainnya itu positif 6. Karena langkah ini itu panjang, aku skip aja nanti aku ngeliatin hasil yang udah ada 15 garis ininya. Karena aku buat fetch-nya itu udah sampai negatif 42, ini udah selesai, kita bisa ngopi dari hasil yang maplangnya itu ke Excel. Mohon maaf apabila fetku nggak sesuai, kayak nggak rapi, karena udah dikurangin itu, tapi masih nabrak. Ini kan nabrak pulau lagi, kita coba. Ini masih nabrak pulau lagi kan. Ini di sini juga nabrak pulau lagi. Kalau ke sini, yang dari nol, yang ini itu kita copy aja di sini. Udah bisa ya, akan enggak. Hmm.
Ini kita copy semua. Ini juga. Eh, ini tuh. Mm, 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 mm. Mm, 11. Terakhir. Lalu pada KIAX itu sama dengan nilai yang XIKM ini dikali nilai yang cos A ini. Hmm, C3 kan dikali B3 kan. Kemudian kita langsung enter. Ini kita drag aja. Hmm. Lalu di sini itu tiga ini itu kita ke merge. Merge kemana? Oh ini nah. Itu isinya fetch, output div. Kemudian sini itu sama dengan nilai sum. Sum ini 17 dibagi sum B3 plus 17 ini. Kemudian kolom tutup, dari kolom tutup kita klik. Udah dapat fetch efektifnya. Kemudian ini teh bisa kita warnain biar salah ya. Oke, kemudian kita save. Kita save.
Namanya itu Selat Sunda, bulan Maret 2021. Ini tuh type-nya itu Excel 97 2002 2003 workbook. Kemudian kita save aja, continue. Setelah kita dari Excel-nya tadi ini, setelah udah kita save juga, lalu kita balik ke Google Art Pro lagi, kita ke save image. Bentar. Lalu di until ini itu kita tulisin fetch arah angin angin ke dengan timur laut. Fetch arah angin dengan timur laut. Terus ini tuh nama lengkap kita, terus name 260501 terus 260501 kelas kita Oceano Grab. Lalu udah kan, lalu ke legend. hmm, yang dihapus yang apa, yang Sunda Stride-nya ini ya, file terus satu. Ini file terus satu sama itu, lalu kita refresh, lalu udah. Setelah itu kita ke apa, save. Save ini ya, save image. Lalu kita cari tadi. Lalu tulisannya itu fetch perairan Selat Sunda Maret 2011. Terus ini tuh save type-nya itu JPG, lalu kita save aja. Lalu lihat nih. Jadinya begini. Hmm, udah kan. Lalu uh, buat pengolahan data gelombang modul 4 part pertama udah sampai di sini saja. Mohon maaf apabila ada kesalahan perkataan ataupun kesalahan eh, step-stepnya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.